Tafsir kelas 11 Bab Muhkam dan Mutasyabih oleh Muhammad Farouk Al-Irsyad dan Muhammad Fazal Fikaunaini. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah sesuatu yang diketahui maksudnya baik secara dahir atau takwil, yang jelas maknanya, sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan takwil lebih dari satu. Apa saja yang termasuk makulu mana, apa saja yang berdiri sendiri, apa saja yang pentakwilannya sesuai dengan nas turunnya teksnya. Yang tidak berulang-ulang lafadznya, al-faraid janji dan ancaman, an-nasik, halal dan haram, hudud dan faraid serta apa yang kita wajib mengimaninya dan mengamalkannya halal dan haram. Mutasyabih adalah apa saja yang hanya diketahui oleh Allah seperti hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat, ayat yang tidak jelas maknanya. Sesuatu yang berkemungkinan lebih dari satu pentakwilan. Sebab-sebab timbulnya kesamaran. 1. Kesamaran pada lafadz kata yang digunakan ayat, seperti firman Allah yang menginformasikan sikap Nabi Ibrahim terhadap patung-patung sembahan kaumnya. Firman Allah pada Quran Surah Ash-Shafat ayat 93 kata yamin tidak jelas maksudnya, apakah dalam arti tangan kanan atau sumpah, sehingga ayat tersebut dapat dipahami dalam arti Nabi Ibrahim pergi dengan cepat dan sembunyi-sembunyi menuju patung-patung itu, lalu memukulnya dengan tangan kanannya, atau memukulnya dengan keras, atau memukulnya disebabkan oleh sumpah yang pernah diucapkannya bahwa dia akan merusak berhala-berhala itu. 2. Kesamaran pada maknanya, seperti uraian Al-Quran tentang sifat-sifat Allah misalnya, tangan Tuhan di atas mereka, Quran Surah Al-Fat ayat 10 atau seperti akan datangnya dabat yang akan berbicara menjelang hari kiamat Quran Surah An-Naml ayat 82. 3. Kesamaran pada lafadz dan maknanya, seperti firman Allah, dan bukanlah sebuah kebajikan memasuki rumah dari belakangnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Penggalan ayat ini dapat dinilai mutasyabih, karena redaksinya yang sangat singkat. Di samping itu maknanya tidak jelas sehingga diperlukan pengetahuan. Menyangkut adat istiadat masyarakat Arab jahiliyah, awal masa Islam. Menyangkut cara mereka masuk rumah. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3. 1. Ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia. 2. Ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. 3. Ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hikmah adanya ayat muhkam. 1. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat, maka segala ujian keimanan dan amal karena pengertiannya jelas. 2. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasanya lemah. Sebab arti dan maknanya sudah cukup jelas. 3. Memudahkan manusia mengetahui maksudnya, arti, dan menghayatinya. Hikmah ayat mutasyabihat. 1. Ayat-ayat mutasyabihat menjadi dalil betapa lemah dan terbatasnya kemampuan manusia. 2. Keberadaannya menjadi cobaan dan ujian bagi manusia. 3. Menambah wawasan karena dengan sendirinya seorang peneliti didorong untuk membandingkan pandangannya atau pandangan madhabnya mengenai maksud ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan pandangan orang lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.